Masuk, Pak. Oke, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, alhamdulillah. Ya, pertemuan kita setelah sekian lama bisa terlaksana. Terima kasih Mas Riko ya sudah mengingatkan terus ini. Kita ada satu pertemuan yang kosong ya. Iya, Pak. Ya, mau diganti atau mau digabung? Mungkin digabungin nggak apa-apa sih, Pak. Nggak digabung ya? Iya, Pak. Nggak apa-apa ya? Wah, Pak. Oke, dan kita kemarin pertemuan ke 10 ya. Ya, berarti ada satu pertemuan yang kosong. Saya siapkan absen dulu ya. Baik, Pak. Oke. Gimana kabarnya teman-teman? Sehat? Sehat, Pak. Sudah selesai semua magangnya atau masih? Mungkin berapa hari lagi sih, Pak, baru selesai. Oke. Ya, saya coba absen ya. Rizky Dian. Ada Rizky Dian? Oke, Royhan. Hadir, Pak. Baharudin. Braka Fahda. Reza Saputra. Baharudin hadir, Pak. Kemudian Navandra. Hamdan Al-Azhar. Hadir, Pak. Fauzan Taufik Rahman. Hadir, Pak. Pania. Cerin. Hadir, Pak. Fajar Eko. Alia Fajar hadir, Pak. Nabila Dinasti. Dafa Hoirul Maulana. Reynaldo. Hadir, Pak. Hadir. Ika Putri. Yo Andrian. Hadir, Pak. Agustaf. Hadir, Pak. Marsanda. Dewi Nur Hayati. Ridho Isa. Hadir, Pak. Nurhani. Nurhani hadir, Pak. Aisyah. Hadir, Pak. Tembang. Noaf. Hadir, Pak. Oke. Fidiah Rahman. Ihsan. Lisya. Hadir, Pak. Lisha hadir. Raihan. Alfian Aziz. Wisnu. Riko. Hadir, Pak. Hadir. Bergita. Bergito. Fatur Rahman. Diki Kurniawan. Hadir, Pak. Ahmad Nabil. Rizky Tama. Ulfia. Fajri Ratri. Hadir, Pak. Arya Fitri. Hadir, Pak. Aditya Wira. Farid Hendianto. Rama Raja. Fuad Ramadan. Saiful Anis. Fauzan Fahmi. Hadir, Pak. Oke.
Iza Mubarok, Dava, Hadir Pak. Miftahul. Izam Barok hadir Siapa yang Pak. hadir? Miftahul, Fatih. Zuerni, Hadir, Pak. Ali Farullah, Hadir Pak. Yudhitya Ahmad. Oke. Mustafa Masyur, Hadir Pak. Sandi, Hadir, Pak. Lailatul, Hadir Pak. Regita, Hadir Pak Regita. Oke, Dasani, Hadir Pak. Vina, Hana. Hadir Pak. Hana hadir Pak. Yang mana ini? Vina ada, Hana hadir. Oke. Nabil Makarim, Hadir, Pak. Anggasta. Anggasta hadir, Pak. Oke, silakan dicek nanti apa namanya presensinya. Oke, kemudian ya nanti yang absennya terlambat nanti silakan confirm di akhir ya. Oke, saya akan masuk di materi sebelumnya terkait dengan pemimpinan di tim ya. Nanti kita banyak bahas terkait dengan beberapa hal, terutama dari sisi leadership dan project masing-masing ya. Jadi fokusnya bagaimana kita menyelesaikan teknis kolaboratif dan rasionalnya. Oke, pemantiknya sebenarnya kita banyak mungkin merasakan beberapa hal terkait dengan komunikasi yang mungkin tidak berjalan secara efektif, yang mungkin karena miskomunikasi ya dan sebagainya. Karena di era digital permasalahan kompleksnya adalah justru komunikasi, bukan masalah teknis gitu ya. Oke, capaian pembelajarannya kali ini memanfaatkan teknologi komunikasi, feedback konstruktif sampai pengelolaan tekanan dan konflik. Harapannya nanti semua teman-teman mampu mengalami capaian pembelajaran. Kemudian pertanyaan yang relatif mungkin kenapa kerja tim online itu merasa lebih melelahkan, karena pertama tidak ketemu secara fisik, tidak melibatkan emosional ya. Kemudian yang kedua adalah tidak merasakan secara langsung environment vibes-nya, sehingga nanti mungkin merasanya lebih melelahkan. Ya sama halnya dengan kelas ini ya, karena saya merasa kelas ini kalau tidak ada yang mengingatkan otomatis ya kelas tidak akan berlangsung ya, karena memang saya sengaja untuk membiarkan kelas ini supaya lebih aktif. Mengapa kerja tim merasa lebih lelah? Ya banyak hal, karena realitasnya ternyata komunikasi itu akan lebih efektif ketika beberapa unsur yang terkait dengan komunikasi itu terlibat ya, baik verbal maupun non verbalnya. Kita bisa melihat ekspresinya, wajahnya, dan suara dan bahasa tubuhnya. Ada banyak hal. Nah, tetapi secara kontekstual ya kita justru lebih diperingan ketika menggunakan online tools ya. Kenapa? Karena kita tidak terbatas ruang, waktu, fisik ya, sehingga kita bisa tetap dalam konteks berdiskusi terkait dengan apapun materi yang akan kita diskusikan. Nah, realitas kerjanya sayangnya di saat ini lebih banyak kolaboratif ya, pada model kerja yang sifatnya remote dan hybrid. Beberapa komunikasi instan, WhatsApp, ya Discord, Slack dan sebagainya, Zoom meeting, ya Google, kemudian versioning control menggunakan GitHub, GitLab itu lebih disukai. Bahkan project manajemennya kita diminta untuk secara langsung melihat di progresnya di Jira, Trello, atau di Asana. Nah, mau nggak mau kita harus menyesuaikan atau beradaptasi dengan lingkungan yang saat ini. Masalah umumnya sering sekali ketika dikomunikasi di era digital ini, sering sekali pesan itu dibaca biasanya tidak terespon. Betul ya. Itu pun yang saya rasakan. Beberapa hal mungkin teman-teman Mas Riko seringkali WA di grup tapi saya tidak baca atau tidak respon. Sering sekali ya, karena fenomena sin tanpa balasan itu bisa jadi memang terlewatkan. Yang kedua, tertumpuk atau mungkin terbuka tapi belum dibalas, mungkin seperti itu. Kemudian yang kedua adalah feedback yang dianggap menyerang. Seringkali kita memberikan feedback tetapi dianggap sebagai sebuah
konotasi negatif ya, apa kontradiktif gitu ya, konfrontatif. Kemudian yang ketiga adalah sering sekali masalah yang dihadapi adalah emosional yang tidak terbaca. Ketiadaan seperti kelas ini ya kita tidak melihat satu sama lain ya secara tampilan wajah itu menyebabkan kita kehilangan 70% informasi secara emosional. Saya tidak tahu Mas Riko lagi ngapain, kemudian Mbak Mas yang sekarang lagi mendengarkan itu lagi ngapain. Bisa jadi sedang mendengarkan dengan baik, bisa jadi tidak dengan baik ya. Bisa jadi dalam keadaan tiduran, bahkan ditinggal macam-macam. Kemudian yang keempat adalah masalah umum komunikasi digital adalah terlibat dalam sebuah konflik yang sifatnya kecil ataupun besar. Ya. Nah, konsep kepemimpinan virtual ini lebih mengarahkan pada aspek kemampuan kita memotivasi, menginfluence, mendirect, ya, menjelaskan kinerja tim, menggunakan media tanpa kehadiran secara fisik. Ya, terlibatan ini tentu saja melibatkan kepentingan beberapa aspek ya elemen, terutama dari bagaimana kejelasan pesan itu tersampaikan, eksplisit, terstruktur, tanpa asumsi. Kemudian yang kedua, empati digital, dia memahami kondisi emosional masing-masing. Kemudian yang ketiga adalah membangun trust terkait dengan konsistensi dan transparansi. Ini yang paling kita butuhkan. Yang kedua adalah kaitannya dengan tantangan. Tidak bertemu, otomatis banyak hal yang terabaikan. Kita tidak bisa melihat satu sama lain, otomatis emosi tersembunyi. Ya, ada hal-hal tas yang akan dikejar, deadline waktu yang ketat serta konflik teknis. Nah, beberapa peran komunikasi ini akan menjadi solusi aktif ya. Bagaimana kita menekankan pada bahasa yang lebih terstruktur, jelas ya, kontekstual, kemudian empati digital ya, memperhatikan tone, timing, pemilihan kata, kemudian komunikasi secara asertif ya, dan yang terakhir adalah memberikan feedback secara objektif berbasis data. Nah, kunci utamanya adalah intentional communication, komunikasi yang memang disengaja kita pikirkan dan disesuaikan. Contohnya kenapa? Mas Riko sepertinya kok seperti membutuhkan sekali ya kelas ini. Selain memang nanti kelasnya nggak ada, kemudian absennya nggak jalan, lalu nggak bisa ujian ya, nggak ada takut. Ya, memang disengaja untuk meluangkan waktu untuk mendengarkan ya, memberikan waktu untuk mendengarkan, setidaknya memberikan waktu untuk mengikuti, memberikan waktu untuk menyesuaikan ya, beradaptasi dengan konteks digital yang saat ini kita lakukan. Nah, kadang-kadang masalah umum itu dalam memberikan feedback adalah seperti yang kemarin kita sampaikan, sering sekali adalah feedback yang buruk. Ya. Kadang-kadang penggunaan bahasa secara tertulis itu bisa dianggap negatif ya, ambigu ya, tidak ada actionnya, tidak ada dampaknya ya, terkesan menyerang personal, game blaming dan sebagainya. Justru yang kita butuhkan adalah ketika feedback digital itu harapannya adalah feedback yang membangun, spesifik, kontekstual, objektif ya, menjelaskan dampaknya dan menawarkan solusi baiknya seperti apa, gitu ya. Nah, kemudian kita mengenalkan namanya model SBI. Model SBI itu apa? Model yang menerapkan atau framework yang menerapkan adalah feedback konstruktif. SBI itu adalah situations, behavior, impact. Ya. Jadi ada beberapa hal yang kita harapkan itu nanti terjadi dan berlangsung ketika memberikan feedback secara digital. Apa aja itu feedbacknya ya? Feedbacknya yang dibangun secara objektif, konstruktif, melibatkan beberapa hal ya yang memberikan atau mengadaptasikan pada situasional apa di mana perilaku terjadi, konteks spesifik, waktu, lokasi, kemudian behavior, apa yang dilakukan, apa yang harus dilakukan, objeknya, observasinya seperti apa, langkah-langkah penilaian seperti apa, dan yang ketiga adalah dampaknya. Apa sih impactnya? Ya, apa impactnya pada proyeknya, produknya, tim, ataupun hasil proyek, gitu ya. Nah, harapannya feedback ini menjadi feedback yang objektif, ya, spesifik, dan actionable. Bukan cuma sekedar keluhan ataupun blaming communication ya. Jadi situation, behavior, dan impact. Oke, kemudian yang kedua adalah terkait dengan transformasi feedback dan model SBI. Sebentar ya.
Oke, kita lanjutkan ya. Contoh penerapan SPI dalam konteks IT, contohnya adalah bagaimana kita mencoba memberikan feedback dalam sebuah sistem yang lebih mengarah pada situasinya kapan, di commit kapan, kemudian behaviornya apa yang terjadi. Oh, ternyata sistem ordernya berubah, ya, berdasarkan tanpa diskusi tim, ya, ataupun misalnya uji coba, testing dan sebagainya tiba-tiba langsung implementasi perubahan. Kemudian yang ketiga adalah impact-nya apa nih? Sehingga banyak terjadi konflik ketika melakukan developing, ya. Nah, arahannya seperti apa? Arahannya mungkin bisa diatur ya agar bisa di reverse ya. Oke. Kemudian selanjutnya case ya, case by case ini bisa dilihat ya, bagaimana code review secara real time ya, reward ya, kenyataannya seorang developer coba push code ke repository-nya ya, tanpa menjalankan testing dan menyebabkan akhirnya tim QA mengalami delay ya untuk menunggu. Ini ada beberapa challenging-nya ya, tidak ingin mematahkan tapi harus menunggu ya, otomatis dia harus menjaga kualitasnya nih supaya tetap terjaga. Nah, hal yang seperti ini perlu kita buat strategi secara baik ya, menggunakan framework SPI, ya, bisa menggunakan private message, ya, solusi counter seperti apa, menawarkan mentoring dan sebagainya ya. Secara tidak langsung ini menjaga psikologis kita ya untuk bisa tetap memastikan improvement pada kualitas. Oke, contoh yang baik ya, bagaimana situationnya dan sebagainya sama seperti itu. Ya, kita menawarkan di sini ya solusi forwardnya, bisa bantu startup recommit nggak ya, ini menjadi solusi akhirnya apa sih yang bisa diharapkan sehingga tidak menjadi seperti seolah-olah blame gaming ya, jadi saling menyalahkan. Studi kasus kedua ini banyak sekali ya, isu tracker ya, bug kritis tapi terlambat ditangani, bagaimana sebenarnya siapa yang punya responsible yang harusnya di-assign ya, harusnya bertanggung jawab dan sebagainya, lalu siapa yang harusnya melakukan closing pada box tertentu ya. Kemudian penegasan toolsnya, ini harusnya assign-nya siapa dan sebagainya berdasarkan assignment di tools yang disepakati. Ya, supaya tidak terjadi namanya division of responsibility atau pada RACI-nya itu adalah responsible accountable consulting informative. Nah, sumber konflik macam-macam ya, ada memahami akar masalah, mungkin teman-teman sudah bisa lihat tekanan deadline, perbedaan standar kerja, interpretasi ketika di chat, zona waktu, isolasi bisa jadi ya karena kurangnya interaksi secara langsung, dan konflik teknis ya, entah pendapat soal teknologi, penerapan ya, codingan dan sebagainya, itu bisa menyebabkan terjadinya konflik. Strateginya macam-macam ya, ketika terjadi situasi misalnya salah paham interpretasi, emosi tinggi, tekanan deadline, konflik teknis, miskomunikasi dan sebagainya, itu bisa diantisipasi. Oke, kemudian tekanan deadline, konflik teknis, miskomunikasi berulang, ini beberapa pendekatan komunikasi yang bisa dilakukan, klarifikasi secara cepat ya, melakukan misalnya empati ya, penyampaian berdasarkan data hingga dokumen tertulis. Ya, pengelolaan manajemen ya, tekanan konflik ringan ya, macam-macam, jangan secara prinsip bisa dilakukan dari berbagai hal ya, dari situasi tertentu. Yang jelas kita jangan terlalu bereaksi terlalu cepat ya.
respon secara bijak, tunggu mungkin hitungan detik atau hitungan menit untuk merespon secara cepat ya. Mungkin kita pikirkan bagaimana merespon dengan baik tanpa menjatuhkan salah satu pihak fokus pada masalah ya. Acknowledgement kedua masih paham dulu bahwa ini memang bikin stres dan sebagainya ya. Kemudian validate concernnya seperti apa, lalu memberikan transparansi dan jangan lupa ya private first in sensitive. Jadi memberikan feedback yang bisa dikatakan kalaupun itu secara personal ya buat dia tidak merasa blaming. Nah, simulasi ini nanti bisa dicoba, diterapkan, nanti melibatkan beberapa role play ya, di antaranya tim lead, ya, tim A dan sebagainya. Ini boleh dicoba, tetapi boleh juga tidak. Secara tidak langsung ini memberikan satu hal ya bahwa ini adalah simulasi yang bisa diterapkan dalam sebuah tim. Contohnya skenario yang diharapkan bahwa dalam satu tim ya seperti apa ya, kemudian tantangan tim lead-nya seperti apa. Nah, harapannya dalam simulasi mini ini sebenarnya bisa simulasi ini bisa dilakukan ya. Nah, poin observasinya nanti bisa penerapan. Simulasi ini simulasi ini baiknya diterapkan ya. Nanti silakan buat 4 orang sebagai tim lead ya. Ada orang sebagai developer A, developer B, kemudian observer, kemudian lakukan seperti biasa simulasi mini, nanti direkam, nanti kita lihat bagaimana skenario itu dibuat berdasarkan yang tertampil di hari ini. Kemudian kita lihat bagaimana poin observasi ini bisa melibatkan beberapa hal. Buat skenario ini menjadi lebih luas ya, bagaimana bisa menerapkan model SBI, empati digital yang lebih baik, dan komunikasi close loop-nya, dan juga konflik yang bisa ditangani ya. Oke, tugas individu ini tidak perlu dipaksakan, ini ya tidak perlu dipaksakan, tapi bisa dilihat bagaimana skenario dilihat ya, report ya, pada review dan deadline ini bisa menjadi sesuatu yang bisa ditangani. Oke, kemudian beberapa hal terkait dengan feedback digital yang efektif seperti ini ya, beberapa apresiasi, spesifik reference, tawaran bantuan dan sebagainya. Itu ya. Oke, sebelumnya ya, ini ada simulasi mini, role play exercise atau mau tugas individu. Jadi saya tawarkan aja untuk saat ini karena beberapa orang masih dalam tahap meeting, dalam tahap magang. Jadi ada kemungkinan besar tidak bisa melibatkan simulasi role play. Mau yang simulasi atau yang tugas individu? Role play group atau role play individu? Individu, Pak. Oke, role play individu ya, kita kunci ya. Individu aja, Pak. Individu, nanti teman-teman silakan buat pilih satu skenario yang memang nanti melibatkan beberapa hal ya. Oke, sip. Oke, kemudian ya ini terakhir selesai. Oke. Di pertemuan ke-11 sebenarnya poinnya sudah clear sampai di sini. Sebenarnya sampai di bagaimana kita membuat feedback digital dengan beberapa tips penulisan feedback digital. Nantinya harapannya teman-teman bisa secara langsung menerapkannya untuk membangun feedback yang konstruktif. Oke, saya tawarkan dulu untuk pertemuan ini langsung mau lanjut ke pertemuan ke-12 atau mau stop dulu? Lanjut aja, Pak. Takutnya nggak ada waktu pengganti. Subhanallah, tidak ada waktu pengganti. Memang susah orang ini. Oke ya. Oke. Dari beberapa hal sebenarnya di pertemuan beberapa ini sebenarnya kita sudah mencoba menggali beberapa hal ya terkait dengan pertemuan 0 sampai dengan 11 yang tadi barusan kita sampaikan.
Sebenarnya ada beberapa fase yang sudah kita lalui, ya. Dari beberapa hal yang sudah saya sampaikan, mulai dari minggu pertama sampai dengan minggu 11, itu kita sudah memasuki fase transformasi yang terstruktur. Mulai dari fondasi, teman-teman membangun dasar komunikasi secara profesional, kemudian fase kedua itu terkait dengan leadership, kepemimpinan, kemampuan komunikasi, persuasif, ya. Kemudian yang ketiga adalah resolusi. Bagaimana teman-teman mampu menguasai manajemen konflik, ya, negosiasi, dan dengan keputusan strategi. Sebenarnya di pertemuan ini kita akan bahas bagaimana teman-teman mungkin akan berhadapan secara langsung dengan tim yang sifatnya nanti membutuhkan wawancara pada user, ya, wawancara user terkait dengan bagaimana ekstraksi sebuah kebutuhan yang menggunakan tools implementatif terkait dengan tools yang digunakan secara online. Nah, bayangkan pada hari ini, ya, teman-teman bekerja sebagai sistem analis atau apply sebagai seorang analis atau software engineer, tapi tidak langsung berhadapan dengan usernya, ya, direksi, manajer, supervisor, CFO, dan sebagainya. Pertanyaannya bukan lagi bisa ngoding apa, tapi lebih pada bisa memahami masalah kami atau tidak, bisa menyelesaikan masalah kami atau tidak. Nah, ini transisi ini yang saya coba tawarkan untuk menjadi sebuah insight untuk menuju dunia profesional. Nah, fondasi pertama sebenarnya di fase 1 sudah kita bayangkan perubahan pola pikir yang tadinya komunikasi itu sama dengan bicara dan menjelaskan teknis menjadi sebuah komunikasi yang sifatnya proses transaksional. Kita melibatkan pitching project, ya, menjual ide, membangun ide, dan sebagainya. Kemudian kita juga mengabaikan istilah-istilah jargon-jargon IT dan lebih menguasai bagaimana peran kita mendengarkan aktif dan mendukung saatnya kita berbicara. Kemudian yang ketiga adalah fokus utama kita adalah bagaimana kemampuan kita tidak hanya menguasai coding, tetapi bagaimana kita menyadari adanya beberapa hal terkait dengan kekuatan emosional, kan? Mengetahui bahasa tubuh, reaksi orang, ya, kemudian itu membangun trust, ya, membangun first impression kita secara profesional. Nah, fase ini sebenarnya fase yang kita sudah lalui dan ini menjadi fundamental untuk terkait dengan komunikasi dalam konteks IT. Ya. Hal ini bayangannya kalau tanpa fondasi ini, ya, seperti mengendalikan kendaraan tanpa kemudi, ya, jadi tanpa arti. Nah, kompetensi yang mungkin sudah teman-teman capai hingga saat ini, dan ini relevansinya sangat penting ketika teman-teman nanti akan memasuki dunia kerja, ini bisa langsung diterapkan ataupun diberikan pernyataan bahwa teman-teman sudah menguasai secara tidak langsung soft skill-nya. Apa saja yang sudah dikuasai? Pertama adalah active listening, memahami empati dasar, memahami perspektif user, KYC, kemudian komunikasi secara asertif, ya, tetap mengedepankan ide yang akan kita berikan, solusi yang kita berikan, tapi tanpa mengabaikan kepentingan pihak. Oke, kemudian fase kedua kita sudah masuk pada fase kepemimpinan dari yang tadinya personal, ya, bagaimana kita mengolah fondasi komunikasi beralih menjadi ke potensial menjadi seorang pemimpin. Dan ini levelnya berubah menjadi level yang lebih strategik, ya. Bagaimana kita bisa mempengaruhi, membimbing hingga meyakinkan baik atasan, stakeholder manapun yang sifatnya mungkin masih punya bayangan yang skeptis ataupun konservatif, ya. Nah, bagaimana kita menerapkan gaya kepemimpinan, selling, menjual, ya, participating, delegating, ya. Kemudian persuasi strategik, ya, melibatkan logos, petos, kemudian dan kita juga mampu menerjemahkan konsep teknis menjadi nilai yang valuable secara bisnis dan finansial atau yang kita sebut dengan strategic communication, ya, atau bahasa bisnis. Nah, transformasi di fase kedua tidak lagi konflik kemudian dianggap sebagai sebuah emosional, tetapi lebih pada bagaimana
konflik itu kita hindari dan fokus pada goals atau tujuan. Kemudian yang kedua adalah kita mampu menawarkan ataupun menjelaskan ya secara utuh teknis dan kemampuan sistem pitching yang biasa itu dan membiarkan variabelnya. Kemudian lanjutannya adalah kompetensi yang saat ini sudah teman-teman lalui dan dikuasai adalah bagaimana teman-teman mampu melakukan coaching persuasif ya, kemampuan menjelaskan secara langsung ya terhadap stakeholder yang non teknis ya, kemudian pitching ya ke stakeholder skeptis, kemudian kredibilitas profesional. Nah, yang ketiga adalah terkait dengan resolusi konflik ya dari seorang developer ke strategic thinker ya, dari problem solver ke strategic thinker yang melibatkan banyak hal ya, bagaimana kita mengelola konflik ya, yang awalnya dari personal konflik menjadi task konflik. Kemudian yang kedua, bagaimana kita melibatkan teknik negosiasi secara profesional. Alternative solution tuh pakai BATNA, pakai ZOPA, atau pakai approaching collaborating ya untuk quick win. Yang ketiga adalah membangun feedback konstruktif berdasarkan data, bukan berdasarkan emosional ataupun ego sektoral. Nah, perspektif lama yang kita bayangkan adalah keputusan itu pasti hierarki dari atas ke bawah. Tapi yang kita coba bayangkan adalah ubah dengan perspektif baru. Keputusan itu lebih basisnya pada evidence data, ya, dampak dan juga business case. Kemudian diskusi yang tadinya berdasarkan pembuktian siapa yang lebih pintar, siapa yang lebih senior, berubah pada fokus pada problem solving. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita melihat feedback yang dianggap konsultatif menjadi feedback yang continuous improvement. Nah, toolkit yang sudah kita lewati ini ya, BATNA, ZOPA, kemudian collaborating approach. Di sini nanti akan ada beberapa aplikasi kompetensi yang bisa diterapkan berdasarkan 3 fase yang sudah kita lewati. Teman-teman sudah bisa menghadapi situasi profesional ketika teman-teman akan menghadapi misalnya tim lead ya, bagaimana menjadi seorang tim lead developer ya, tim analis, kemudian Scrum ya, dan juga Scrum member ya, dan juga krisis project ataupun deadline. Nah, fakta kematangan sampai dengan hari ini mungkin teman-teman sudah bisa menguasai secara objektif ya, penguasaan kompetensinya baik secara soft skill komunikasinya maupun strategi communication-nya. Itu diantaranya adalah 5 hal ini ya. Secara kategori kita bisa mengkategorikan persentasenya. Komunikasi dasarnya kita sudah mencapai 80%, hampir 80% pertemuan kita terkait dengan komunikasi dasar, melibatkan empati dan juga prakteknya. Kemudian kepemimpinan komunikasi itu 72% yang melibatkan area kompetensi, bagaimana leadership-nya. Persuasi pitching ya, hampir semua dari 11 sampai 12 pertemuan ini kita melibatkan pitching project persuasif ya, mengajak stakeholder ya, owner produk dan sebagainya, hingga resolusi konflik ya, dan negosiasi ini kita juga terapkan sebanyak 70%. Dan yang terakhir adalah di sisa pertemuan ini kita akan melibatkan beberapa hal terkait dengan teknologi komunikasi. Kalau di rata-rata ya, kita bisa asumsikan 74 sampai 78% teman-teman sudah dikatakan bisa siap untuk terjun ke dunia profesional di industri. Nah, interpretasi yang kuat adalah bagaimana strength-nya teman-teman saat ini ya, bahwa teman-teman sudah layak ya untuk masuk dalam sebuah project management baik skala kecil hingga menengah, interview di perusahaan IT ataupun konsultan, pitching system yang menjadi junior analis ataupun berkontribusi secara tim ya. Dan beberapa hal yang perlu diterapkan di sebelah kanan ini ya, ada beberapa hal yang dibutuhkan hingga saat ini, yaitu adalah bagaimana kita bisa mencoba menggali kebutuhan itu berdasarkan wawancara. Sering sekali kita terkendala pada kebutuhan wawancara, bagaimana teknik wawancara yang baik dan sebagainya untuk mendapatkan sebuah kebutuhan. Oke. Nah, project IT itu gagal bukan karena algoritma masalah yang sering kita hadapi adalah
sering pertama adalah salah menganggap kebutuhan. Kadang-kadang ketika kita komunikasi baik secara digital maupun langsung, kadang-kadang user bilang A, kadang-kadang developer menangkap atau mendapat ekspektasi B ya. Kemudian masalah kedua adalah asumsi yang berlebihan. Penerjemahan ekspektasi pada kebutuhan itu juga menjadi satu masalah utama. Kemudian masalah lain yang tidak kalah pentingnya adalah terkait dengan penerjemahan kebutuhan user dengan implementasi sistem yang kita bangun. Yang dibutuhkan yang ternyata jauh dari itu, dan ini yang sering tidak melibatkan validasi ataupun komunikasi pada klien. Jadi faktanya 31% berdasarkan report ya 31% proyek IT itu dibatalkan sebelum selesai, dan 52% mengalami cost overrun. Kenapa? Karena sebagian besar dari 31 dan 52% ini disebabkan karena miscommunication terkait dengan kebutuhan sistem. Nah, mengapa teman-teman membutuhkan? Setidaknya mungkin kita self evaluation saja ya. Mungkin sampai saat ini kita masih berfokus pada solusi teknis. Bagaimana kita mendengarkan fokus pada bagaimana mendengarkan masalah, lalu secara reaktif ya cepat menanggapi bagaimana kita menyelesaikannya dengan database, framework apa, codingan seperti apa dan sebagainya. Yang kedua, kita sering bertanya, tidak bertanya secara mendalam ya pada user, lebih pada mendengarkannya di permukaan saja ya. Sering sekali kita menerjemahkannya dengan bahasa yang reaktif ya, lebih cepat ketika mendapatkan feedback yang seolah-olah negatif yang kita peroleh ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita melihat secara langsung ya, atau mengabaikan konteks bisnis ya, bagaimana fitur canggih ini ya ternyata yang dibangun tidak relevan dengan tujuan bisnis. Nah, inti dari permasalahan ini sebenarnya adalah kita ingin mencoba menerapkan teknologi dengan komunikasi interpersonal dalam konteks penggalian kebutuhan sistem. Bagaimana kita bisa mengaplikasikan konteks paling krusial, yaitu adalah requirement elicitation, ataupun proses menggali, memahami, serta mendokumentasikan kebutuhan sistem menjadi sebuah SRS ya, dengan cara melakukan wawancara user secara digital, menggali kebutuhan eksplisit dan implisitnya, dan juga melakukan dokumentasi secara terstruktur. Nah, kerangka teoritisnya kita bisa acu pada ya, sebuah translator kebutuhan. Bagaimana teman-teman sebagai seorang spesial sistem analis ya, ini akan bisa berperan sebagai translator. Nah, perspektifnya kita bangun bagaimana kita memahami pesan memahami makna di balik pesan ya. Jadi bagaimana user berkata sistem lambat, ternyata yang dia inginkan sebenarnya bagaimana ternyata proses bisnis itu bisa dipercepat dan tidak terlalu panjang ataupun tidak terlalu beribet. Hal ini bisa dikuasai dengan cara melakukan penyusunan ataupun kesepakatan pada scope. Ya, jadi 3 konsep utama dalam project management, scope, kemudian waktu hingga cost itu perlu dibicarakan kembali. Butuh dashboard, berarti ada kemungkinan besar dia butuh visibilitas ya, monitoring untuk mengambil sebuah keputusan. Data tidak akurat, ada kemungkinan gap ataupun proses input datanya ada yang keliru, ataupun bisa jadi ada human yang tidak secara capable mampu menguasai proses input data. Ini juga perlu dianalisis. Nah, konsepnya adalah bagaimana teman-teman menerjemahkan atau berfungsi sebagai seorang translator kebutuhan ya, menjembatani kebutuhan teknis dengan kebutuhan bisnis. Pertama, teknis praktisnya adalah bagaimana kita melakukan active listening ya, mendengarkan aktif ya. Kemudian kita mencoba menerapkan 3 teknik utama yang bisa dilakukan. Pertama adalah klarifikasi. Setelah mendengarkan, kita klarifikasi sedikit bagaimana apa yang disampaikan, pemahaman yang kita pahami, lalu mengkonfirmasikan kembali kepada user. Kemudian yang kedua yaitu adalah penggalian, probing, ya, mengajukan pertanyaan lanjutan, ya, menggali informasi lebih dalam. Kemudian yang ketiga adalah reflecting, ya, mengulangi, merangkum sedikit catatan kita konfirmasi dengan
menunjukkan sedikit pemahaman dan empati. Gitu ya. Jadi 3 teknik utama ini yang sering sekali saya sebagai project manager sering lakukan untuk memverifikasi kebutuhan dari user. Nah, toolsnya macam-macam ya, teman-teman sudah paham ya bagaimana menggunakan media komunikasi visual ini, bisa menggunakan Zoom, bisa menggunakan WhatsApp, email maupun Google Docs. Lalu secara workflow, alur praktisnya, teman-teman bisa menyiapkan beberapa pertanyaan, lalu menanyakan user baik secara sinkron ataupun sinkron, ya, lalu menerjemahkan terlebih dahulu, lalu mengekstrak kebutuhannya poin by poin, goals by goals, lalu constraint-nya, lalu mengkategorikannya dalam tahap fungsional ataupun non fungsional requirement, dan mencoba memvalidasi ulang. Sering sekali pada saat MPTI ataupun pada saat project ini sering tidak dilakukan tahapan terakhir. Jadi ini yang menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan. Oke, saya sudah menyiapkan beberapa simulasi case juga secara umum bagaimana teman-teman nanti akan dibuat secara personal. Teman-teman nanti sifatnya nanti akan dibuat sama self recording melalui Zoom ataupun Meet dan sebagainya dalam durasi 30-45 menit. Teman-teman silahkan memilih perannya baik sebagai IT analyst, sebagai programmer ataupun sebagai manajemen training. Dengan peran user ataupun user yang akan dihadapi adalah direksi ataupun senior engineer ataupun C-level eksekutif ya. Dan tujuan wawancaranya yang nanti akan dilakukan adalah self recordingnya menggali kebutuhan bisnis. Nah, skenario yang sudah saya siapkan ada 3. Pertama adalah kasus 1, sektor perbankan. Jadi nanti ada profiling yang sudah saya buat. Jadi step pertama tetap profiling apa perusahaan yang kita tempati, lalu tantangan yang dihadapi, dan bagaimana teman-teman di posisi tertentu akan mewawancarai direktur operasional yang saat ini sedang mengalami frustrasi, dan tantangannya adalah challenge-nya bagaimana teman-teman memahami kebutuhan bisnis. Saya sudah menyiapkan beberapa transkrip wawancara. Harapannya ini lebih luas dikembangkan, tidak hanya secara secara pasif untuk dibacakan saja, tetapi lebih luas dikembangkan. Kemudian untuk feedbacknya, silakan menggunakan tools tambahan. Silakan teman-teman mau menggunakan tools recording tambahan atau mau menggunakan Google Translate kemudian diputar ulang sebagai seolah-olah direktur operasional yang akan melakukan recording. Ya, ini ada beberapa. Kemudian insight-nya. Kemudian kasus kedua adalah sektor tambang, ya. Ini juga sama, ada beberapa case yang dihadapi, user yang akan dihadapi, skenario bisnisnya, dan yang terakhir adalah kasus dengan startup. Nah, ini juga situasional dan challenging-nya perlu diperhatikan. Nah, ini teman-teman lakukan dengan cara melakukan transkrip wawancara, baca dulu transkripnya, kemudian baca skenario-nya, kemudian mungkin bisa dikembangkan sedikit terkait dengan skenario-nya dan lakukan self recording. Baca tandai transkripnya, kebutuhan eksplisit, implisit, kemudian isi tabel analisis yang sudah teman-teman lihat di bawah ini, ada masalah, ada kebutuhan, ada stakeholder terdampak dan sebagainya. Lalu susun 5 pertanyaan lanjutan. Nantinya akan teman-teman lakukan secara self recording. Oke. Mungkin 2 pertemuan ini kita bisa rangkum ya secara sekilas. Untuk prakteknya silakan teman-teman lakukan tadi tugas pada pertemuan ke-11 dan tugas pada pertemuan ke-12. Untuk detailnya akan saya tampilkan di e-learning gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Dengan objek itu sama, karena kalau misalnya bicara dan bicara itu berbeda. Oke, kalau tidak sebenarnya kita bisa cukupkan karena saya akan beralih ke meeting lain. Mungkin saat ini pertemuan kita bisa cukupkan sampai di sini. Bagi teman-teman yang nanti mau klaim presensi, nanti silakan tinggal di sini. Oke, Mas Fauzan silakan.
Izin Pak, tadi saya sudah bilang hadir tapi di portal masih ditulis tidak Oke, hadir. Mas, nanti Mas, sebentar ya, Mas. Oh ya Ini Pak, kita selesaikan dulu. Nanti silakan klaim setelah ini ya. Oke, karena yang terlambat mungkin cuma beberapa orang saja. Oke. Oke, mungkin Mas Riko silakan. Pak, ini yang presensi satunya Yes. lagi. Ini bagaimana Pak? Soalnya ini nambah kedua Pak Inhal ya. Ya, nanti akan saya coba lengkapi Mas setelah kita lihat di Zoom Meet ini ya. Baik Pak. Oke, terima kasih. Sip. Oke, terima kasih teman-teman. Kalau yang sudah absen, silakan meninggalkan. Nanti yang belum, silakan nanti raise hand untuk bisa diakomodir absennya. Terima kasih teman-teman. Kita akhiri dengan lafal hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Ya.